Penyesalan Sya'ban di penghujung hayatnya. Seorang sahabat bernama Sya'ban radhiyallahu anhu. Ia adalah seorang sahabat yang tidak menonjol dibandingkan sahabat-sahabat lainnya. Ada suatu kebiasaan unik dari Sya'ban radhiyallahu an ini, yaitu setiap masuk masjid sebelum sholat berjamaah dimulai, dia selalu beriktikaf di pojok depan masjid. Dia mengambil posisi di pojok bukan karena supaya mudah senderan atau tidur, namun karena tidak mau mengganggu orang lain dan tidak mau terganggu oleh orang lain dalam beribadah. Kebiasaan ini sudah dipahami oleh sahabat, bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa Sya'ban radhiyallahu anhu selalu berada di posisi tersebut, termasuk saat sholat berjamaah. Suatu pagi, saat sholat subuh berjamaah akan dimulai, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendapati bahwa Sya'ban radhiyallahu anhu tidak berada di posisinya seperti biasa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun bertanya kepada jamaah yang hadir, apakah ada yang melihat Sya'ban? Namun tak seorang pun jamaah yang melihat Sya'ban radhiyallahu anhu. Sholat subuh pun ditunda sejenak untuk menunggu kehadiran Sya'ban. Namun yang ditunggu belum juga datang. Khawatir sholat subuh kesiangan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun memutuskan untuk segera melaksanakan sholat subuh berjamaah. Selesai sholat subuh, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, apa ada yang mengetahui kabar dari Sya'ban? Namun tak ada seorang pun yang menjawab. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya lagi, apa ada yang mengetahui di mana rumah Sya'ban? Kali ini, seorang sahabat mengangkat tangan dan mengatakan bahwa dia mengetahui persis di mana rumah Sya'ban radhiyallahu anhu itu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang khawatir terjadi sesuatu dengan Sya'ban radhiyallahu anhu meminta diantarnya ke rumah Sya'ban. Perjalanan dengan jalan kaki cukup lama ditempuh oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan rombongan sebelum sampai ke rumah yang dimaksud. Rombongan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai ke sana saat waktu afdal untuk sholat duha, kira-kira 3 jam perjalanan. Sampai di depan rumah tersebut, beliau Shallallahu Alaihi Wasallam mengucapkan salam dan keluarlah seorang wanita sambil membalas salam tersebut. Benarkah ini rumah Sya'ban? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya. Ya, benar. Saya istrinya, jawab wanita tersebut. Bolehkah kami menemui Sya'ban yang tadi tidak hadir saat sholat subuh di masjid? Dengan berlinang air mata, istri Sya'ban radhiyallahu anhu menjawab, beliau telah meninggal tadi pagi.
Kiranya, jika kena debu, sudah tentu yang kena hanyalah baju yang luar. Sampai di masjid, dia bisa membuka baju luar dan sholat dengan baju yang lebih bagus. Dalam perjalanan ke tengah masjid, dia menemukan seseorang yang terbaring kedinginan dalam kondisi yang mengenaskan. Sya'ban pun iba, lalu segera membuka baju yang paling luar dan dipakaikan kepada orang tersebut dan memapahnya untuk bersama-sama ke masjid melakukan sholat berjamaah. Orang itu pun terselamatkan dari mati kedinginan dan bahkan sempat melakukan sholat berjamaah. Sya'ban radhiyallahu anhu pun kemudian melihat indahnya surga yang sebagai balasan memakaikan baju butut kepada orang tersebut. Kemudian dia berteriak lagi, "Aduh, kenapa tidak yang baru?" Timbul lagi penyesalan di benak Sya'ban radhiyallahu anhu. Jika dengan baju butut saja bisa mengantarkannya mendapat pahala yang begitu besar, sudah tentu ia akan mendapat yang lebih besar lagi seandainya ia memakaikan baju yang baru. Berikutnya, Sya'ban radhiyallahu anhu melihat lagi suatu adegan saat ia hendak sarapan dengan roti yang dimakan dengan cara mencelupkan dulu ke segelas susu. Bagi yang pernah ke Tanah Suci, sudah tentu mengetahui sebesar apa ukuran roti Arab, sekitar 3 kali ukuran rata-rata roti Indonesia. Ketika baru saja hendak memulai sarapan, muncullah pengemis di depan pintu yang meminta diberikan sedikit roti karena sudah lebih 3 hari perutnya tidak diisi makanan. Melihat hal tersebut, Sya'ban radhiyallahu anhu merasa iba. Ia kemudian membagi 2 roti itu sama besar. Demikian pula segelas susu itu pun dibagi 2. Kemudian mereka makan bersama-sama roti itu yang sebelumnya dicelupkan susu dengan porsi yang sama. Allah subhanahu wa ta'ala kemudian memperlihatkan ganjaran dari perbuatan Sya'ban radhiyallahu anhu dengan surga yang indah. Ketika melihat itu, dia pun berteriak lagi, "Aduh, kenapa tidak semua?" Sya'ban radhiyallahu anhu kembali menyesal seandainya dia memberikan semua roti itu kepada pengemis tersebut, tentu dia akan mendapat surga yang lebih indah. Masya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.